Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mobil dari Wonogiri yang kemarin diantar ke sini dengan kondisi mesin yang ngobos, teman-teman. Jadi ini diperbaiki di sini untuk mengatasi permasalahan ngobos. Dan sekarang ini mesinnya sudah kita turunkan dan siap untuk kita analisa. Apakah yang menyebabkan dia ngobos? Yang kemarin itu katup PCV-nya juga berbunyi mendesis kemarin. Yang videonya sudah saya upload di YouTube. Itu ya mobil ini yang katup PCV-nya mendesis. Ternyata itu pirnya udah terlalu kaku. Bukan udah, emang terlalu kaku karena diganti dengan yang bukan semestinya. Dan kemarin sudah kita perbaiki, katup PCV-nya sudah bisa berfungsi dan baik. Tetapi yang namanya ngobos ya juga tetap ngobos. Akhirnya ya tetap kita bongkar seperti ini. Mari kita analisa. Nah, ini sudah kita lepas sekernya dan ini ring sekernya juga sudah kita copot. Gapnya itu ternyata emang sudah lebar seperti ini. Ini gap ring seker ini sudah di atas 1 mili. Kalau emang sudah di atas 1 mili itu emang ngobosnya sudah pasti ya. Kompresinya itu pasti akan turun dan asap pembakaran itu pasti akan turun ke cutter dan keluar melalui kadar di dipstick, output katup PCV seperti itu. Dan tanda dari suatu kebocoran kompresi itu apabila emang bocornya itu udah tinggi kebocorannya, itu pasti akan seperti ini, teman-teman. Sekernya itu pasti akan hitam ya, karena tekanan pembakaran itu akan menerobos ke sini, akhirnya lolos ke bawah. Itu akhirnya kan di sini apinya juga otomatis kan turun ke sini karena ring sekernya tidak mampu menahan. Maka dari itu kalau mesin itu kalau kompresnya itu udah bocor, itu temperatur uli di bawah kalter itu pasti di kalter itu kan panas. Jadi api dari ledakan di sini pasti akan turun ke sini dan menyulut oli yang berada di sekeliling sini dan di sekeliling liner seperti ini. Maka asapnya akan kelihatan. Jadi asapnya itu kalau karena panas oli itu asap berwarna putih ya. Tapi kalau kebocoran kompresi itu asapnya warnanya hitam. Jadi hampir sama dengan asap knalpot. Jadi asapnya itu menjadi percampuran antara asap warna putih dan asap warna hitam. Karena selain dari asap kebocoran kompresi itu juga asap dari oli yang panas. Dan setelah kita analisa keseluruhan sekernya ini, teman-teman ya, sebenarnya sekernya itu di bagian sisi-sisi samping ini tidak aus ya. Ini masih ada garis-garis bekas bubutan. Jadi ini masih bagus. Kalau seker itu kalau udah buruk itu berkilau di sini. Jadi alur-alur seperti ini nggak ada. Alur-alur seperti ini akan hilang. Jadi warna yang kilau. Jadi ini sekernya masih bagus. Sekernya masih bagus ini. Jadi masih ada kasar-kasarnya itu. Ini masih bagus sekernya. Hanya saja ini karena emang keausan ring seker yang sudah luar biasa. Jadi ini lihat ring sekernya itu sudah habis, istilahnya ini habis. Apabila kita pasang di silinder ini pasti celahnya ini akan sangat lebar. Jadi makanya itu mengapa seker itu sampai hitam sampai ke bawah itu karena ya itu apinya masuk ke dalam kalter sini. Pembakarannya itu tembus sampai ke kalter. Maka di samping menimbulkan tekanan gas yang tinggi di dipstick, itu juga asapnya juga tebal. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita amati, liner ini yang aus hanyalah di bagian atas saja, teman-teman. Di bagian sini saja yang aus, ini di sekitaran top kompresi ini ada aus ini seperti ini. Tetapi bagian dalam sana itu masih utuh, masih bagus sekali. Ini linernya ini masih ori bawaan mobil. Jadi liner seperti ini jangan dibuang. Ini masih sangat baik. Bila kita balik, kita posisikan yang atas ini kita posisikan di bawah dengan teknik membalik buring yang biasa saya lakukan, itu hasilnya akan lebih maksimal daripada kita mengganti liner yang OEM atau seharga 1.600.000, bahkan yang
dari made in Thailand itu yang harganya hampir 3 juta, 2.700.000 itu malah lebih bagus yang bawaan mobil ini. Karena apa? Karena linernya ini otomatis sudah licin karena sudah dipakai kena gesekan ring shaker. Jadi istilahnya ini sudah seperti di running gitu, di rayon. Jadi kalau kita balik itu tinggal kerapatannya akan maksimal, tinggal enaknya saja karena linernya juga sudah licin, sehingga ketemu ring shaker yang baru itu akan maksimal. Kalau melihat kondisi agrek, kelihatannya ini masih halus, masih standar juga. Baik, bagus. Jadi tidak perlu kita melakukan pembubutan ulang atau melakukan undersize. Ini tidak perlu. Mungkin nanti kita akan mengganti metalnya saja kalau emang benar diperlukan. Nah, demikianlah teman-teman analisa kita singkat sore ini Panther dari Wonogiri tahun 2002. Ini ternyata kondisinya masih bagus, sehingga biaya untuk perbaikan mobil ini insya Allah ini bisa ditekan dengan lebih murah karena kita cukup mengganti ring shaker yang ori, linernya bisa kita balik, sehingga mungkin anggarannya ini maksimal hanya mencapai 5 juta saja, itu sudah bisa kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih.